Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, memohon kuasa Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, kami mengangkat syukur kami kepadamu. Engkau tetap setia bersama dengan kami dan menuntun hari-hari hidup kami. Daripadamulah kehidupan, dan daripadamulah segala hikmat dan pengetahuan. Dan kami percaya kepadamu, bahwa oleh pengetahuan yang daripadamu, Engkau pun menuntun kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, dan Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu itu untuk kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampun dosa kami ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Sabda Tuhan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Bahagia meski tak memiliki. Seorang filsuf Yunani kuno yakni Sokrates yang hidup tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi percaya bahwa jika Anda sungguh-sungguh bijak, Anda tidak akan terobsesi oleh kekayaan. Untuk mempraktikkan apa yang ia khotbahkan secara ekstrim itu, ia bahkan menolak untuk mengenakan sepatu. Sokrates suka mengunjungi pasar, tetapi ia hanya memandang beraneka ragam pakaian yang dipamerkan dengan penuh kekaguman. Saat seorang teman bertanya, mengapa ia demikian terpesona? Ia menjawab, saya suka pergi ke sana dan menyadari betapa saya bahagia meski tak memiliki banyak hal yang ada di sana. Saudara-saudara, sikap Sokrates ini bertentangan dengan iklan yang terus-menerus menyerang mata dan telinga kita. Para pemasang iklan menghabiskan jutaan rupiah untuk mengatakan bahwa kita tak akan bahagia bila tidak memiliki produk terbaru mereka. Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Timotius demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jika kita terpikat pada harta benda, Paulus memperingatkan, kita bisa melenceng dari iman dan frustrasi karena keinginan daging. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, hal-hal apakah yang meski tidak kumiliki, tapi tidak mengurangi kebahagiaanku? Jawaban atas pertanyaan ini akan mengungkapkan banyak tentang hubungan kita dengan Tuhan dan kepuasan kita terhadap Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan Roh Kudus akan terus menuntun kita memaknai kehidupan dan hanya dipuaskan oleh hasrat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan kebahagiaan tanpa batas. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu telah Engkau nyatakan kepada kami.
Kiranya kami tetap bahagia oleh karena kami memiliki Tuhan, dan kiranya kami tidak terpikat oleh berbagai hal duniawi yang sesungguhnya menurut firman-Mu dapat membawa kami ke dalam berbagai jurang kebinasaan. Kasihanilah kami ya Roh Kudus, agar kami semua terus memegang teguh kebenaran firman-Mu, selalu belajar bersyukur kepadamu untuk apapun yang Tuhan karuniakan bagi kami, dan kami tetap percaya bahwa Engkau setia memelihara hidup kami, dan di dalam Engkau kami tidak pernah berkekurangan dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Saat ini pun kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini terpuruk oleh karena musibah bencana alam. Tuhan tolonglah mereka. Mereka saat ini berada di tempat-tempat pengungsian. Mereka ada yang sudah mendapatkan bantuan, bahkan ada juga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Kami mohon Tuhan yang bertindak melalui lembaga-lembaga yang ada, lembaga sosial, berbagai upaya dari pemerintah yang dilakukan untuk menjangkau mereka. Begitu juga gereja-Mu tidak tinggal diam di dalam berbagi dengan sesama. Kiranya ya Tuhan Engkau berkati gereja-Mu, memberkati secara khusus gereja Toraja yang saat ini juga terus terlibat secara langsung, secara khusus di Mamuju. Melalui kehadiran mereka, tangan Tuhan nyata kepada mereka semua. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong mereka. Dan dalam situasi yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau hadir memberikan kekuatan. Bangkitkan pengharapan dan jauhkan dari kehidupan mereka segala keputusasaan. Bapa kami di surga, di tengah situasi dan kondisi yang mereka hadapi pun, kiranya mereka mengingat Engkau, bahwa kekuatan mereka dan sumber hidup mereka adalah daripada-Mu semata-mata. Bapa kami di surga, kami berdoa, berkatilah semua jemaat-Mu. Berkati kami dalam pelayanan kami bersama, tuntun kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengangkat tanggung jawab yang Tuhan karuniakan dengan sungguh, dengan hati yang murni, dengan hati yang ikhlas dalam melayani. Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami berdoa, Tuhan juga lah yang akan terus mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu, untuk terus menikmati anugerah-Mu dengan selalu bersyukur kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka, percayalah pada kebenaran
Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percaya